Halo, selamat malam teman-teman Binusian. Hari ini saya akan coba sharing tentang salah satu laporan investigasi digital forensik dari mata kuliah Komputer Infrastruktur and Forensik di forum kedua. Jadi laporan investigasi digital forensik itu mempunyai beberapa elemen penting dan cara untuk membuat laporan agar dia mudah untuk dimengerti. Lalu kenapa sih laporan forensik itu sangat penting? Yang pertama yaitu yang pasti untuk bukti digital agar dia bisa jadi penentu di kasus-kasus hukum. Jadi kita bisa melampirkan bukti-bukti ini kepada hakim agar bukti yang kita buat itu dia itu legit gitu ya. Lalu laporannya juga harus akurat, jelas dan bisa dipahami. Lalu yang terakhir, bukan hanya untuk orang IT, tapi juga untuk pihak hukum, manajemen, dan lain-lain. Lalu apa aja sih elemen kunci dalam laporan tersebut? Yang pertama ada ringkasan kasus, yaitu dia mendeskripsikan apa saja masalah dan latar belakangnya. Lalu ada tujuan investigasi, kita lebih mencari bukti untuk apa. Lalu yang ketiga ada metodologi dan tools, yaitu langkah-langkah apa saja yang bisa dipakai atau tools apa saja yang bisa dipakai. Lalu yang keempat ada temuan atau evidence, yaitu bukti berupa bukti digital yang ditemukan. Lalu yang kelima ada analisis dan interpretasi, yaitu bukti itu ditunjukkan untuk apa. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi, yaitu hasil akhir dan saran lebih lanjut. Nah, untuk contoh struktur laporan, sebenarnya ini ada berbagai macam contoh ya. Cuma ini saya ambil dari yang paling umum saja. Yang pertama, yaitu biasanya ada halaman judul, lalu ringkasan eksekutif, lalu ada pendahuluan, ada yang keempat metodologi, yang kelima temuan dan analisis, lalu yang terakhir ada kesimpulan, lalu ada lampiran berupa screenshot, log file, atau yang lain-lain. Nah, biar gampang dipahami secara non teknis, gunakan bahasa yang lebih simpel, hindari jargon teknis, dan juga tambahkan visualisasi grafik, timeline atau tabel agar dokumen lebih mudah untuk dimengerti. Dan jelaskan juga istilah-istilah secara teknis yang kita pakai secara singkat pada dokumen itu. Lalu yang terakhir, gunakanlah alur cerita yang runut dan logis. Jadi timeline-nya tuh kalau bisa jangan maju mundur, tapi harus linear. Lalu untuk tips tambahannya, yang pertama ada gunakan format yang rapih dan konsisten. Jangan mengubah-ubah format di dalam dokumen itu. Lalu yang kedua, kita harus meng-highlight bagian penting, misalnya pakai bold atau dibedakan dari warna fontnya itu. Lalu selanjutnya jangan terlalu overload di info di satu bagian. Jadi jangan terlalu banyak menjelaskan suatu info, yang sampai terlalu overload. Lalu yang terakhir, kita cek ulang lagi dokumen yang telah kita buat, jangan sampai ada yang typo atau datanya yang tidak valid dan alur cerita yang tidak logis gitu. Lalu untuk penutup, jadi kesimpulannya laporan digital forensik itu bukan cuma soal data, tapi juga soal menyimpan bukti dengan cara yang jelas dan meyakinkan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.